Shalom. Renungan kebenaran firman Tuhan hari ini terambil di dalam Injil Matius pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Judul renungan hari ini, Godaan 3K. Pencobaan yang dialami oleh Yesus di padang gurun memberi kita pelajaran yang dapat kita pakai untuk melawan pencobaan yang akan kita alami. Kita pasti akan mengalami pencobaan. Ketika pencobaan itu datang, kita harus sudah siap untuk melawan godaan dan kebohongan setan. Setan bekerja dengan manipulasi yang halus. Jika kita tidak waspada terhadap hal-hal yang menjauhkan kita dari Tuhan atau merusak iman kita mungkin bahkan tidak menyadari jebakan yang akan melemahkan iman kita. Dengan mengikuti teladan Kristus, kita pun dapat bersiap untuk melawan pencobaan yang mengancam jiwa kita. 3K pencobaan menggambarkan cara halus di mana setan mencoba memanipulasi dan menarik kita menjauh dari iman kita. Pencobaan itu berupa kebutuhan, keamanan, dan kekuasaan. Ini adalah hal-hal dasar yang kita semua inginkan. 3 hal ini bukanlah hal-hal yang buruk. Faktanya, itu adalah hal-hal yang Tuhan janjikan kepada kita ketika kita berjalan di jalannya dan mengikuti perintahnya. Sama seperti di Taman Eden, setan memutarbalikkan hal-hal yang baik yang dari Tuhan kepada hal-hal yang membuat kita meragukannya. Jika setan dapat membuat kita meragukan Tuhan, dia bisa menghancurkan iman kita. Namun, jika kita mampu melawan pencobaan itu, iman kita akan semakin bertumbuh. Ini adalah permainan yang berisiko bagi setan, tetapi dia bersedia memainkannya dengan peluang sekecil apapun untuk merenggut jiwa kita. Saat kita melihat pencobaan Yesus, hal pertama yang menonjol bagi kita adalah fakta bahwa Roh Kudus menuntunnya ke padang gurun untuk dicobai. Yakobus 1 ayat 13 sampai dengan 15 memberitahu kita, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Tuhan tidak mencobai kita, tetapi Dia mengizinkan pencobaan itu kita alami dalam hidup kita. Dia tidak melakukan hal ini supaya kita gagal menaatinya dalam hidup kita. Dia mengizinkan kita untuk dicobai, karena pencobaan akan menguatkan kita. Yakobus 1 ayat 2-4 berkata, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Selanjutnya kita perhatikan bahwa ketika setan menggunakan 3K melawan Kristus, Kristus merespon dengan berdiri di atas firman Allah. Melawan godaan dengan kitab suci adalah pertahanan terbaik kita, karena itu memperkuat iman kita dan mengingatkan kita bahwa batu karang tempat kita berdiri cukup kuat untuk menghadapi badai apapun. Yesus tidak akan menjadi juru selamat yang dapat kita kenali jika Dia tidak pernah dicobai. Bagian dari kemanusiaannya adalah kelemahan. Dalam kelemahannya, Dia bersandar pada kekuatan Tuhan. Inilah teladan bagi hidup kita. Kita akan dicobai. Pencobaan adalah kesempatan bagi kita untuk gagal, tetapi juga merupakan kesempatan bagi Tuhan untuk dimuliakan. Di saat-saat kita lemah, kita akan melihat betapa kuatnya tangan Tuhan kita. Ketika kita tidak mampu, kita belajar untuk berlari kepada Bapa Surgawi kita dan membiarkan Dia menggendong kita. Pencobaan akan datang kepada kita masing-masing. Jika kita ingin menang terhadapnya, respon kita harus seperti yang Yesus ajarkan. Berdiri di atas janji Tuhan, pegang perintahnya. Karena itu, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.